Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar hari ini? Baik. Ceria? Ceria. Semangat mengikuti pelajaran kita hari ini? Semangat. Penasaran nggak ya hari ini kita belajar apa? Penasaran banget atau penasaran bingit? Penasaran banget. Oke, tapi sebelum kita belajar hari ini, seperti rutinitas harian kita, sebelum belajar kita Baca doa. membaca doa. Kita berdoa. Baiklah, untuk kelancaran kehikmatan pelajaran kita hari ini, saya mohon ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Amin. Oke, terima kasih ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Hari ini apakah semuanya hadir? Ada? Berapa orang yang tidak hadir? Siapa? Keterangannya apa? Oke, sakit. Semoga teman kalian yang sakit segera sembuh, segera sehat supaya bisa belajar lagi bersama kita ya. Oke, saya lihat pada pagi ini kelasnya sudah sangat rapi, sudah sangat bersih. Tepuk tangan dong buat kita. Kalau kelas kita bersih, kelas kita rapi, belajarnya jadi nyaman. Oke. Nah, tadi kan kita katanya penasaran, penisirin hari ini kita nih belajarnya apa ya? Oke. Tapi sebelum belajar, Bapak ingin kalian scan QR code yang ada di depan. Silakan di scan, kalau tidak sampai di sana silakan boleh maju aja ke sini. Perhatikan dua gambar berikut ini. Ya. Ada gambar 1, perhatikan baik-baik. Ada gambar 2. Ya. Ada 2 gambar yang saya sertakan di sini. Ada gambar 1, ada gambar 2. Gambar 1, menurutmu apa yang dilakukan oleh perempuan dalam gambar 1 tersebut? Gambar 2, kira-kira apa yang dialami oleh lelaki di gambar 2 tersebut? Ya, sudah bisa dipahami gambarnya ya? Sudah. Nah, sekarang silahkan dijawab langsung di aplikasi yang sudah kalian scan tadi. Kalau sudah dijawab silahkan di submit. Oke, ada yang menjawab lagi belanja, ada yang menjawab seorang perempuan yang sedang berbelanja. Apalagi tuh? Perempuan sedang mencari bahan makanan yang perlu disiapkan untuk sehari-hari. Lagi belanja, silahkan yang lain bisa di submit jawabannya. Saya mengirimkan jawabannya pada gambar kedua. Laki-laki itu berbelanja sesuai kemauannya tanpa memikirkan. Laki-laki tersebut sedang membayar barang belanjaan, sedang melihat dompetnya untuk bayar ke kasir, melihat barang terlalu banyak tanpa melihat isi dompet sendiri. Kita kembali lagi ke pelajaran kita. Kira-kira jawaban kalian tadi benar? Salah? Nanti kita skip dulu. Nanti di akhir pembelajaran kita lihat jawabannya bersama. Dari 2 gambar yang ditayangkan ini, kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Kita belajar apa ya? Kita akan belajar tentang skala prioritas. Jadi hari ini kita akan belajar menyusun skala prioritas. Sebelum belajar lebih lanjut, kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada berapa tujuannya? 3. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami apa yang dimaksud dengan skala prioritas. Tujuan yang kedua, kalian diharapkan mampu memahami manfaat menyusun skala prioritas. Dan tujuan terakhir,
Diharapkan kalian mampu menyusun skala prioritas. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan 3-tiganya tercapai hari ini. Kira-kira sebelum kita bahas lebih lanjut, siapa yang bisa mendefinisikan skala prioritas itu menurut kamu artinya apa? Siapa? Silakan. Ya, silakan. Ketua. Menurutku prioritas itu adalah kayak membeli barang-barang yang tertentu untuk kebutuhan sehari-hari yang sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan mengurangi barang-barang yang tidak perlu dibeli. Oke, tepuk tangan dong untuk ini. Menurut teman kamu, prioritas itu adalah membeli barang-barang yang bermanfaat untuk diri sendiri. Ada tambahan yang lain lagi? Silakan. Ya, silakan. Maybe untuk lebih berguna dan tidak nganggur ya. Karena kalau membeli yang kurang prioritas, otomatis dia akan nganggur, kurang dipakai kalau barang. Oke, tepuk tangan lagi dong. Menurut teman kamu, prioritas itu membeli barang yang bermanfaat sehingga barang itu tidak nganggur saja. Atau dalam artian barang itu tidak terpakai, tersimpan di lemari atau di pojok-pojokan gitu ya. Ya, jadi itu yang disebut dengan prioritas. Nah, sekarang kita lihat kira-kira skala prioritas itu definisinya apa? Ya. Bisa kita baca bersama di sini ya. Skala prioritas adalah daftar susunan kebutuhan manusia dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang kurang penting. Jadi karena ada di situ katanya skala ya, tentu saja ada skalanya. Skala prioritas adalah priority kebutuhan kita yang diatur sedemikian rupa dimulai dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Berarti tujuan pertama kira-kira sudah terjawab belum? Sudah bisa dipahami ya yang disebut dengan skala prioritas itu apa? Sekarang kita coba jawab tujuan yang kedua tadi. Mengapa kita perlu membuat skala prioritas? Apa manfaat skala prioritas itu bagi kita sebagai manusia? Silakan ketua kelas lagi. Supaya tidak membuang-buang atau tidak Supaya barangnya tidak terbuang sia-sia. ya. Oke, terima kasih. Ada lagi tambahan mungkin dari sini? Oke, kita lihat bersama kalau begitu. Ini hanya ada beberapa yang saya sampaikan di sini ya. Saya tampilkan di sini. Yang pertama, skala prioritas itu bisa membantu kita mengelola keuangan dengan lebih baik. Yang kedua, kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan rasional. Ini kita hubungkan dengan materi kita yang beberapa waktu yang lalu ya, yang rasional dan irasional. Berarti orang-orang yang bertindak rasional itu cenderung orang-orang yang suka membuat skala prioritas. Orang-orang yang irasional itu kebanyakan dalam hidupnya tidak terbiasa membuat skala prioritas. Kemudian yang ketiga, menghindari pemborosan. Seperti kata temanmu, beli barang yang akhirnya tidak terpakai. Dan akhirnya kalau kita membuat skala prioritas, barang yang kita beli sesuai kebutuhan kita, tidak boros, pasti saya yakin hati kita akan bahagia, tentram, tenang. Oke. Sampai di sini ada mungkin yang mau ditanyakan tentang definisi skala prioritas dan manfaatnya? Sudah bisa dipahami ya manfaatnya untuk kehidupan kita. Oke. Kita hari ini tugasnya kan akan menyusun skala prioritas. Ya. Tapi dalam menyusun skala prioritas, kita itu harus punya prinsip dasarnya dulu. Ya. Prinsip dasar yang pertama ketika kita mau menyusun skala prioritas, ya, kita harus mengidentifikasi semua kebutuhan kita dulu. Ya. Di pertemuan awal banget, di awal semester kita pernah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, kita ingat ya, kebutuhan kalian itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K banyak sekali. Ya. Di tahap pertama dalam menyusun skala prioritas, identifikasi aja, tulis aja semua kebutuhan kita. Ya. Mau itu kebutuhan besar, kebutuhan kecil, kebutuhan penting, kebutuhan tidak penting, semuanya
Catat semua. Itu prinsip yang pertama. Baru nanti masuk ke prinsip yang kedua. Nah, kalau sudah punya daftar catatan kebutuhan, ya, prinsip yang kedua, isi sesuai dengan urgensinya. Ya. Gunakan kriteria berikut ini untuk mengelompokkan apakah dia urgent atau tidak urgent. Ya. Ada 4 tahap yang bisa kita pakai. Ada yang namanya penting mendesak. Penting mendesak ini biasanya kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Kalau dulu pernah kita bahas kebutuhan sekarang gitu ya. Kemudian ada penting tidak mendesak, kebutuhan yang bisa ditunda. Tidak penting tapi mendesak, kebutuhan yang mendesak tapi sebenarnya bisa dihindari. Dan ada sebenarnya kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak ya. Jadi ada 2 prinsip yang kita bisa pakai. Yang pertama, buat daftar list semua kebutuhan kita. Baru nanti daftar listnya itu kita kelompokkan apakah dia termasuk penting mendesak, apakah masuk penting tidak mendesak, dan seterusnya. Kita bisa dibantu oleh yang namanya skala prioritas Stephen R. Covey. Ya. Stephen R. Covey itu membagi skala prioritas itu ke dalam 4 kuadran. Ya. Skala prioritasnya dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran apa saja? Mungkin saya di sini ya. Kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu adalah kebutuhan yang penting dan mendesak. Ya, mohon maaf ini ketinggian TV-nya. Kuadran 1 itu adalah kebutuhan yang penting dan mendesak. Kemudian ada lagi kuadran 2. Kuadran 2 itu adalah kebutuhan yang penting tapi kurang mendesak. Kuadran 3 adalah kebutuhan yang kurang penting tapi mendesak. Dan kuadran 4 adalah kebutuhan yang sudah kurang penting juga kurang mendesak. Menurut skala ini, kuadran 1 itu hal-hal yang kita sebaiknya kerjakan lebih duluan. Sedangkan kuadran 2 itu bisa kita kerjakan nanti sehingga bisa kita jadwalkan kapan-kapan memenuhinya. Kuadran ketiga itu sesuatu yang sebenarnya bisa kita hindari. Dan kuadran keempat itu kalau bisa, ya kalau tidak penting banget, ya karena kalau yang masuk kuadran 4 itu pasti biasanya kurang penting dan kurang mendesak, sebaiknya dihindari saja atau hilangkan saja. Sampai di sini untuk membaca tabel Stephen R. Covey bisa ya, karena hari ini tugasnya akan mengisi tabel R. Covey ini. Kalau sudah paham, kita lanjut ke tugas hari ini. Nanti saya akan membagikan satu kelompok, satu kartu. Di satu kartu ini ada kasus yang harus dipecahkan. Cara memecahkan kasusnya dengan membuat skala prioritas. Ya, silakan ambil, nanti saya jelaskan lebih lanjut di meja kalian. Hari ini untuk mengerjakan tugasnya, silakan scan QR yang berwarna biru. Di situ kamu akan dibawa ke lembar kerja Canva. Oke, kalau sudah paham, silahkan boleh langsung bekerja dengan teman kelompoknya. Yang tidak dipahami boleh ditanyakan lagi. Satu kelompok, satu lembar kerja saja. Boleh diisi, boleh selfie sekarang, silahkan dimasukkan di sana. Lembarannya ada 3 itu ya. Lembar pertama untuk biodata, lembar kedua untuk daftar, lembar ketiga untuk skala FOP-nya. Nanti lama kan 100.000 berarti sudah minus, sudah 200 ya. Jadi bikin lagi dapat. Maksudnya
biar gitu kan bisa kan bukan belanjaan tapi situ kan dapat masalah Tinggal masukkan ke tabel RKOP ini ya. Jadi kalian yang bisa menentukan apakah daftar kalian itu masuk ke kuadran 1, kuadran 2, 3 atau 4. Jadi tinggal dipindahkan aja daftar yang tadi. Selebihnya berarti nanti ini dipegang sama Pak Bos. Judul kasus apa? Judul kasus. Kode 700 kan? Aku 700 nih. bukannya sama jadi itu. Maka kalau misalnya uangnya nggak cukup, kalau rasanya mendesak semua kuadran 1 semua. Oke, waktu habis. Tepuk tangan buat kita. Bagi yang belum sempat menyelesaikan atau belum sempat ngirim, nanti kita tunda dulu. Karena di sini sudah ada teman kalian sudah selesai dan sudah ngirim, maka kita minta mereka yang untuk presentasi. Wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok APET yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Nur. Saya Nisa Alicia. Saya Deja Putri Salsabila. Saya Mariam Kamila Kanani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil menyusun skala prioritas yang kami buat, yang dimana kami mendapat kasus D dengan judul kasus Lembata JP. Daftar kebutuhan yang kami butuhkan yaitu biaya daftar 2 tim, yang dimana satu tim itu memungut biaya daftar sebesar Rp100.000. Jadi otomatis 2 tim ada Rp200.000. Lalu yang kedua, makeup tim. Kan ada 2 tim, satu orang makeup itu 50. Jadi 50 dikali 15, Rp600.000. Lalu yang terakhir, transportasi ke lokasi tampil 2 tim, yang dimana kami memungut biaya sebesar Rp180.000. Next. Pada skala ini, kuartal 1 yang dimana penting lalu mendesak biaya daftar tari. Jika kami tidak mendaftar tari tanpa biaya, otomatis kami tidak bisa lomba. Lalu yang kedua, kuadran 2, penting namun kurang mendesak, yaitu makeup tari, karena kami bisa makeup sendiri, jadi tidak terlalu penting. Lalu kurang penting tapi mendesak, yaitu transportasi menuju lokasi, karena kalau tidak ada biaya ke sana, siapa yang mau menampung. Lalu kurang penting namun kurang mendesak tidak ada. Oke, kita beri aplaus lagi untuk. Silakan ada kelompok lain yang mau menanggapi presentasi mereka. Kelompok mana? Oke, silakan. Silakan mau menanggapi. Berikan pertanyaan kepada kelompok APEK yang sudah tampil. Dari make up penari itu kan kurang mendesak, tapi kalian bisa make up sendiri. Kenapa? Kenapa dimasukkan dalam daftar Iya. kebutuhan? Gitu ya? Iya. Oke. Karena kalau kan biasanya tari tuh perlu makeup ya, dia lebih menjiwai, otomatis makeupnya tuh penting tapi kurang mendesak, karena bisa makeup sendiri di rumah gitu, jadi tidak terlalu banyak memungut biaya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain lagi? Ya, tidak. Dari sini, dari hasil presentasinya mereka, kita lihat dulu uang yang modal kalian miliki tadi sampai habis tidak? Tidak ada lebihnya. Masih ada lebih berapa? Rp20.000. Masih ada tabungan Rp20.000. Ya. Atau saya nambahi gitu ya. Saya menambahkan pertanyaan saya. Mengapa transportasi itu dimasukkan ke kuadran 3? Kenapa tidak kuadran 1? Karena menuju lokasi itu opsional, karena bisa pakai kendaraan sendiri. Masih bisa dihindari. Iya. Ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Tidak. Oke,
Bisa dipahami hasil dari pemaparan kelompoknya APEK? Bisa. Oke, kalau gitu kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Terima kasih sudah tampil. Tepuk tangan buat kelompok APEK. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belum nih? Masih. Kalau masih gitu jawabnya, coba lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong, gitu kan semangat. Oke, kami dari kelompok Sambal Guys ingin mempresentasikan skala prioritas kami. Kasusnya dulu jelaskan. Oke, kasusnya adalah sama kayak kelompok satu yang kasusnya itu lomba terjepit. Yang pertama adalah daftar kebutuhan. Yang pertama adalah biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran sebesar 200.000. Yang kedua kostum dan aksesoris sebesar 600.000. Dan latihan dan persiapan sebesar 100.000. Transportasi dan akomodasi sebesar 200.000. Jadi total biaya yang dibutuhkan oleh buat mengikuti lomba kali Jepang sebesar 1.250.000. Oke. Baru kami akan membacakan tabel skala prioritas Dapat Air Coffee yang akan dibacakan oleh Adit. Oke, itu saja. Ya. Ya. Kenapa kami tidak mengisi tabel warga 2 sama yang bawah itu? Karena bagi kami semua itu penting untuk kelancaran lomba kami. Oke. Kita beri applause dulu untuk kelompok yang tampil. Saya lupa nama kelompoknya. Silakan, ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ya silakan. Tadi kan kasus kita sama ya. Kebetulan kasusnya sama ya yang tampil. Kan dana anggarannya cuma ada 1 juta rupiah. Di situ anggaran yang kalian memungut biaya melebihi dari itu. Jadi Bagaimana gitu ya? Ya, karena biaya itu kalau di kami kan itu 1.250.000. Nah, jadi dengan mandiri kami nambahin sendiri. Oke, bisa. Ada lagi kelompok yang lain? Kelompok, ya silakan. Itu yang dimaksud biaya latihan dan persiapan sebesar 100.000 itu kayak gimana? Kayak minuman atau makanan. Konsumsi selama latihan. Padahal konsumsi kan bisa dari diri sendiri. jadi tidak memungut biaya lagi karena otomatis biaya yang diperlukan tidak sampai 1.250.000. Ya, kenapa kami bisa sampai saat itu? Gara-gara pemindahan itu. Oke, mungkin ada lagi satu lagi ya mungkin ya. Ya silakan Rama, kelompoknya Rama. Kan transportasi. Iya. Transportasi dan akomodasi kan 200. Kan bisa pakai kendaraan sendiri atau nebeng teman. Ya kalau itu ya memang dari kami sendiri yang mau transportasi. Soalnya kalau pakai motor sendiri takutnya ada yang ketinggalan atau takutnya ada yang kayak kesasar saat jalan. Diterima jawabannya Rama? Diterima, Pak. Oke, tidak masalah. Kita beri tepuk tangan lagi buat kelompok. Oke, ya. Mungkin silakan ditutup baru kembali. Tutup dulu. Sebelum aku menutup presentasi kami, Pantun dulu. kami ingin meminta maaf kalau banyak salah kata dan kami juga minta maklumnya lah. Tolong dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun belum sempat ngirim kan tadi saya lihat sudah mulai mengisi-isi, hanya keterbatasan waktu untuk mengetiknya dan sebagainya sehingga belum sempat terkirim. Nah, sekarang kita fokus kembali lagi. Kita lihat
Dua gambar yang pertama tadi. Sekarang kan sudah bisa membuat skala prioritasnya. Sekarang sudah pasti bisa menghubungkan dua gambar yang tadi. Nah, gambar yang pertama itu memperlihatkan seorang perempuan yang pergi belanja ke sebuah supermarket dan dia pegang kertas. Dia pegang kertas, kita anggaplah dia pegang daftar belanja gitu ya. Nah, ya, dia belanja dengan membuat dan membawa daftar belanjaan. Orang ini bisa kita indikasikan sebagai orang yang dalam bersikapnya rasional dan mampu menerapkan skala prioritas. Sedangkan gambar yang kedua, seorang laki-laki yang belanjaannya sudah numpuk, kemudian kebingungan mau bayar, ternyata uangnya tidak cukup. Ini bisa indikasi seorang yang dalam hidupnya jarang membuat skala prioritas. Ya, ingat kita kembali lagi, salah satu manfaat membuat skala prioritas bisa mengontrol belanja kita dan bisa membuat kita lebih bahagia. Lihat ceria mana muka orang yang membuat skala prioritas sama yang kehabisan uang, gitu ya. Ya. Silakan scan lagi. Saya ingin lihat lagi bagaimana kalian bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, kemudian merefleksikan pelajaran hari ini. Usahakan masuk semuanya dulu. Ya, usahakan masuk semuanya dulu sebelum saya. Oke, sudah ada dua yang masuk. Silakan di-submit jawabannya. Pindah ke soal yang kedua. Nah, yang ini pasti semuanya cepat. Bagaimana perasaanmu setelah belajar skala prioritas hari ini? Senang banget, senang, seru. Itu bisa berkali-kali sebenarnya ngirimnya, ya bisa 2 kali 3 kali itu. Semangat dari Raka. Yang mana nama Raka? Ya. Asik, seru banget. Happy dan asik. Oh ya, seru banget. Ya. Dari hasil kesimpulan tadi kita bisa menarik benang merah bahwa ternyata kalian merasa bahwa setelah belajar hari ini akhirnya bisa menyusun skala prioritas. Tapi katanya tadi ada yang tambah boros, saya Pak kalau belanja setelah ini. Jangan ya. Setelah belajar hari ini saya berharap mampu kalian terapkan ke kehidupan sehari-hari. Jangan berhenti sampai di hari ini saja. Kalau kemarin itu mungkin belanjanya masih kebablasan, bersikap irasional, setelah bisa membuat skala prioritas, diharapkan mulai hari ini belanjanya jauh lebih bijak. Oke, saya rasa pembelajaran hari ini sudah berhasil. Berapa persen berhasilnya? 99%. Ada yang bilang 100, ada yang 90? Ya. Oke, 99%, sisanya kita belajar lagi untuk memahami skala prioritas. Baiklah, untuk menyudahi pembelajaran hari ini bersama kita ucapkan puji syukur. Alhamdulillah. Bisa pimpin doa lagi untuk menutup pembelajaran hari ini. Baik, sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembalikan kartu dan LKM-nya, kursinya dikembalikan dan kembalikan kebersihan seperti semula. Siap, Pak.